Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Karmila dengan NPM 09108802221022. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sedengan Rapa. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran. Definisi belajar menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imron, belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Yang kedua, menurut Fontana, menjelaskan belajar adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Crow and Crow dalam Education Psychology, belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap, termasuk penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, usaha memecahkan rintangan, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Definisi pembelajaran menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tromisoki dalam Winanta Putra, pembelajaran atau instruksi adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang melakukan proses belajar merupakan ciri utama konsep instruksi. Yang kedua, menurut Budimansyah, pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Yang ketiga, menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 5 konsep dalam pengertian tersebut, yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Model-model pembelajaran aktif di sekolah. Pertama, ciri-ciri pembelajaran aktif menurut Bonwell yaitu sebagai berikut. 1. Penekanan proses belajar bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan pembelajaran secara pasif, tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, umpan balik yang lebih cepat atau terjadi dalam proses pembelajaran. Model-model pembelajaran aktif, yaitu model pembelajaran langsung, bertumpu pada prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial khususnya tentang permodelan. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Penyajian masalah otentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon. Seseorang dapat dikatakan sebagai telah mempelajari sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tersebut. Dalam teori ini, yang terpenting adalah mampu memasukkan atau input stimulus dan keluarkan atau output respon. Adapun faktor terpenting dalam teori behavioristik yaitu faktor penguatan.
Nah, penguatan di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respon. Teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Salah satu teori yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik bila materi pembelajaran yang baru atau beradaptasi atau berkesinambungan secara klop dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dari bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang bercita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Pandangan humanistik ini merupakan antitesa pandangan behavioristik. Teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar yang paling baru dari semua teori belajar yang kita kenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jika teori sibernetik lebih tertarik kepada kinerja otak, tetapi teori kognitif lebih tertarik kepada hasil kerja otak itu. Asumsi lain dari teori ini yaitu bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua pembelajar. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Pertama, prinsip belajar. Prinsip belajar menurut teori Gestalt, yaitu belajar itu berdasarkan keseluruhan. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar itu dengan pemahaman. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus, terjadi transfer. Sedangkan menurut Winataputa dalam bukunya Belajar dan Pembelajaran, mengemukakan beberapa prinsip belajar, yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individu, prinsip transfer dan retensi, prinsip kognitif, prinsip afektif, prinsip belajar psikomotor, dan prinsip evaluasi. Jenis-jenis belajar. Menurut Slameto, membagi jenis-jenis belajar menjadi 8, yaitu belajar bagian, belajar dengan wawasan, belajar diskriminatif, belajar global atau keseluruhan, belajar insidental, belajar instrumental, belajar intensional, belajar laten, belajar mental, belajar produktif, dan belajar verbal. Ciri-ciri belajar. 1. Menurut Imron, ciri-ciri belajar yaitu belajar bukan kematangan. Belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. 2. Menurut Winataputra, ciri belajar ada 3, yaitu belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan relatif menetap. Tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar. Hierarki tujuan belajar meliputi 1. Tujuan nasional, yaitu ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. 2. Tujuan pembangunan nasional, yaitu ada di GBHN atau Program Pembangunan Nasional. 3. Tujuan pendidikan nasional, yaitu ada di UU SPN nomor 20 tahun 2003.
4. Tujuan pendidikan. 5. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi yang berbeda dari segi bidang studi, jenjang, dan kelasnya. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang dimaksud unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur dinamis tersebut adalah 1. Motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. 2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. 3. Alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. 4. Suasana belajar dan upaya pengembangannya. 5. Kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain: 1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang terdiri atas faktor psikologis dan faktor psikologis. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yang terdiri antara lain faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan non-sosial, dan faktor pendekatan belajar. Model-model pengembangan kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sebagian upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa. Adapun yang menjadi landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan sosial, budaya, agama, landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, dan landasan pengembangan masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi atas dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut. Prinsip relevansi. Kurikulum harus memiliki tingkat kesesuaian baik secara internal maupun secara eksternal. Prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum harus memberi peluang dan kesempatan bagi pelaksana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada situasi dan kondisi sekolah. Prinsip kontinuitas. Pengembangan kurikulum harus memenuhi unsur kesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus diusahakan mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber pendidikan lainnya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal pula. Secara khusus, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK berpedoman pada prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti, penguasaan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kualitas, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, pendekatan menyeluruh dan kemitraan.